Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kembali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan kita. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai modal untuk perjalanan hidup kita hari-hari yang akan datang. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bijaksana dan kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, sebentar kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menyertai kami. Kiranya kami mendapatkan pengajaran dari firman yang kami baca. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca, renungkan, dan dengarkan, diambil dari Kitab Kejadian, pasal 25, ayat 7-11. Demikianlah firman Tuhan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia di dalam goa Makpela, di padang Efron bin Johar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita belajar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pertama, mengenai umur. Setiap orang ada batasannya. 100 tahun Abraham ada di tanah Kanaan setelah usia 75 ia keluar dari Ur Kasdim, tanah leluhurnya. Bahkan ia berada di tanah Kanaan 100 tahun itu belum menguasai seluruh Kanaan. Mengapa? Ya, karena memang keturunannya memang banyak, tetapi tidak menguasai semua. Karena memang yang dijanjikan Tuhan hanya Ishak. 150 tahun, kalau kita bandingkan dengan perjalanan Abraham, maka lebih daripada cukup perjalanan yang dihadapi Abraham. 100 tahun sebagai musafir. Tentu ini perjuangan iman yang tidak mudah. Kalau kita lihat dan perhatikan dalam konteks kekinian, usia rata-rata kita bisa jadi 80 tahun, dan ada juga yang 100 tahun. Tetapi kalau sudah 150 tahun, sudah sepuh, sudah begitu banyak kelemahan fisiknya, bahkan mungkin tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Namun di tengah-tengah kondisi yang seperti itu pun, Abraham tetap berada di dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Ternyata, Abraham tetap membangun relasi dengan Ismail. Bahkan, Ishak pun demikian. Sekalipun Ismail sudah tidak ada di dalam tenda kemahnya Abraham, artinya bukan lagi di dalam wilayah area dari kekuatan dan kekuasaan Abraham, tetapi ketika ia meninggal, dipanggil Tuhan, Ismail datang bersama dengan Ishak menguburkan Abraham. Kuburan yang disediakan oleh dirinya, yang dibelinya untuk istrinya Sarah dan untuk dirinya. Ini adalah suatu persiapan yang baik sekali. Untuk kita yang belum meninggal, tentunya baik adanya kalau kita jauh-jauh hari mempersiapkan kematian kita. Sehingga orang tua kita, diri kita, itu mendapatkan tempat perhentian yang sementara itu dengan kondisi yang baik. Saya teringat dengan kakek buyut kakek saya, di mana ia sudah mempersiapkan jauh sebelum ia meninggal. Ladang mana yang dijual untuk setiap acara nanti ia meninggal bersama nenek, dan bagaimana ia mempersiapkan ternak, kebutuhan pesta, dan sebagainya. Bahkan jauh sebelum meninggal, ia sudah membagi-bagi waris kepada anak perempuan maupun anak laki-laki, bahkan kepada cucu-cucunya. Ini adalah suatu kebijakan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan memberikan bijaksana kepada kakek saya itu, sehingga tidak ada konflik ketika kakek
meninggal, berapa biaya penguburan, berapa ternak yang harus dipotong, dan bagaimana kelanjutan tempat penguburan itu. Ini yang harus kita tiru hal yang baik. Demikian Abraham. Abraham sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Bukan hanya harta, warisan, dan segala yang diperlukan, tetapi untuk kematiannya sendiri pun Abraham sudah mempersiapkan. 100 tahun di tempat perantauan, itu bukan waktu yang singkat. Sekalipun tidak memiliki banyak, tetapi ia sudah mempersiapkan untuk kematiannya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah sudah mempersiapkan tempat di mana ada untuk penguburan kita, biayanya, dananya, sehingga tidak menyusahkan anak cucu dari Abraham, dari kita, orang tua, dari kita yang akan menuju kepada tempat perhentian sementara itu. Bagaimana kita mempersiapkannya? Hal yang penting dan yang bermanfaat untuk kita, karena Abraham sudah mempersiapkan itu sedemikian rupa, dan ia tidak menyusahkan Ishak maupun Ismail, perjalanan dengan apa yang dilewatinya, dan bagaimana ia akhirnya bersama dengan istrinya Sarah, dikuburkan di tempat yang sudah dibelinya sebelumnya, jauh sebelumnya. Abraham dan Sarah dikuburkan di tempat di Gua Makpela. Selanjutnya, Tuhan meneruskan apa yang dirancangnya itu kepada Ishak. Ishak diberkati oleh Allah. Berkat yang sama yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada Abraham. Ishak diberkati, dan ada satu kata yang penting di sana, di dekat sumur Lahairoi. Artinya sumur ini pernah ada peristiwa penting. Ketika Hagar diusir oleh Sarai, dan di situ Ismail menangis karena mungkin kelaparan atau kehausan dan sebagainya. Di tempat itu Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan dirinya kepada Hagar. Dan tempat itu namanya Lahai Roi, artinya Tuhan melihat aku. Dan di tempat itu ternyata yang dijadikan tempat kemahnya Ishak, tempat berdiamnya Ishak, di Laharoi. Tuhan melihat aku. Suatu nama yang indah. Di tengah kesulitan, di tengah kedukaan, di tengah pergumulan, nama itu menjadi penting. Tuhan melihat aku. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara di tengah kedukaan dan kesulitan apapun menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allah melihat aku? Artinya ia memperhatikan, peduli, dan mengamat-amati apa sikap kita, tindakan kita. Tuhan memberkati kita. Ini tidak mudah ketika ada kedukaan, ketika ada kesulitan. Tuhan melihat aku, apakah berdiam diri? Apakah tidak ada suatu tindakan, misalnya menyatakan kuasa mujizatnya dan sebagainya? Tuhan melihat aku, itu artinya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Tuhan mengerti perasaan daripada Ishak dan tentunya Ismail. Tetapi yang mendapatkan berkat tetap adalah Ishak. Ishak yang melihat bahwa Tuhan melihat dia. Ini keajaiban. Bagaimana mengalami hal tersebut? Tentunya bagi kita yang percaya kepada Kristus, yang setia menyertai kita oleh Roh Kudus yang menguasai kita, kita mendapatkan suatu lahai roi. Tuhan melihat aku. Kiranya firman yang sudah kita dengar, pengajaran yang sudah kita dapatkan, mendapatkan tempat di hati kita, dan kita dapat menerapkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Tidak ada satu huruf, kata, kalimat yang sia-sia yang Engkau nyatakan, nafaskan, Kau tuliskan melalui hamba-Mu Musa dalam kitab Kejadian ini. Kami mendapatkan pengajaran dari bahwa di tengah kesulitan dan kedukaan apapun, Tuhan melihat setiap hati kami.
Di tengah-tengah itu, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dengan iman yang datang darimu. Engkau melihat kami, perhatikanlah kami, dan biarlah kami tetap menjaga hati kami, sikap kami kepadamu, supaya tetap bergantung bersandar kepadamu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, baik orang-orang yang mendengar, yang sedang berduka mengalami kesulitan dan kesusahan, maupun kami yang sedang berjuang. Tuhan, lihatlah kami, Lahai Roy. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur dalam namamu Tuhan Yesus.